Presiden Venezuela yang digulingkan, Nicolas Maduro dan istrinya mengaku tidak bersalah atas tuduhan perdagangan narkoba dan tuduhan federal lainnya. Pengakuan itu disampaikannya di ruang sidang pengadilan Lower Manhattan, usai Hakim Alvin K. Hellerstein menanyakan pembelaannya Senin 5 Januari 2026 pukul 12.00 waktu setempat. Di pengadilan, dalam bahasa Spanyol, Maduro bersikeras menyebut bahwa ia masih Presiden Venezuela dan telah diculik dalam serangan militer AS di Caracas 2 hari lalu. Menurut Maduro, ia diperlakukan seperti bukan terdakwa kriminal biasa, melainkan tawanan perang. Sementara istri Maduro, Cilia Flores, menegaskan dirinya tidak bersalah dan sepenuhnya tak berdosa. Maduro pun dengan tegas menyebut akan memenangkan kebebasannya atas tuduhan AS itu. Ia juga mengaku serangan pasukan khusus ke kompleks kediamannya di Venezuela pada Sabtu lalu bukanlah operasi penegakan hukum seperti yang dikemukakan Presiden AS Donald Trump, melainkan aksi militer. Melansir The New York Times, Selasa 6 Januari 2026, Daniel C. Richman, profesor di Columbia Law School mengatakan, Maduro bukanlah terdakwa kriminal pertama yang mengajukan klaim semacam itu. Richman menegaskan bahwa hal itu kemungkinan besar tidak akan berpengaruh terhadap kasusnya. Menurutnya, jika seseorang adalah tawanan perang, hukum internasional dan konvensi Jenewa akan mengatur perlakuan terhadapnya. Jadi, tawanan perang adalah kombatan yang sah yang ditangkap dan ditahan dalam suatu konflik. Kombatan dalam hal ini termasuk anggota angkatan bersenjata atau milisi. Sidang terhadap Maduro berlangsung secara tertutup. Dan usai menyatakan pembelaannya di pengadilan, Presiden Venezuela yang digulingkan itu dibawa kembali ke pusat penahanan dengan didampingi iring-iringan kendaraan. Berdasarkan laporan Fiori, Maduro kembali dijadwalkan akan hadir dalam sidang pada 17 Maret 2026. Adapun, penangkapan Presiden Venezuela yang digulingkan dan istrinya itu menyusul kampanye berbulan-bulan oleh pemerintahan Trump untuk menggulingkan Maduro dari kekuasaan. Sebelumnya dalam sebuah pertemuan Majelis Nasional Venezuela di Caracas, putra Maduro, Nicolas Maduro Guerra, yang juga disebutkan dalam dakwaan, menyampaikan pidato yang menantang. Ia mengatakan ayah dan ibunya telah diculik. Menurutnya, saat ini dunia tengah menghadapi kemunduran berbahaya menuju imperialisme. Maduro muda yang telah menjadi anggota majelis sejak 2021 itu menyerukan kepada masyarakat dunia agar menunjukkan solidaritas untuk keluarganya dan pada Venezuela. Dalam momen itu, ia turut menyatakan dukungannya kepada pemimpin sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, yang sebelumnya menjabat sebagai wapres Maduro. Di sisi lain, Presiden Trump bersumpah bahwa timnya akan mengelola Venezuela dan menyerahkan kendali kepada perusahaan minyak AS. Trump juga memperingatkan Rodriguez bahwa akan ada konsekuensi jika ia tidak bisa diajak kerjasama. Usai penangkapan Maduro, Caracas mendeklarasikan keadaan darurat nasional dan menuduh Washington berupaya untuk merebut sumber daya strategis Venezuela, khususnya minyak dan mineral. Serangan AS ke Venezuela pun menuai kecaman luas di seluruh dunia, termasuk dari banyak negara di Amerika Latin, negara-negara BRICS, dan negara-negara selatan. Sementara Uni Eropa dan negara-negara Eropa menyerukan agar hukum internasional dihormati. Namun, mereka menghindari kecaman langsung terhadap tindakan AS. Kini, Delcy Rodriguez, Wakil Presiden Venezuela, resmi disumpah menggantikan Maduro sebagai presiden sementara negara Amerika Latin tersebut.